Pembina mental prajurit bangsa, mengemban tugas mulia, menempa ujung tombak pejuang Indonesia. Bhinneka Wiratama, Pancasila Sabta Marga menjiwai kehidupan kami. Beriman dan bertakwa mengamalkan agama, rukun dan cinta sesama. Shalom, selamat berjumpa kembali dalam renungan singkat Pembinaan Rohani Protestan dari Dinas Pembinaan Mental TNI Angkatan Darat. Judul renungan singkat saat ini adalah Integritas Iman Kristen. Dalam Amos 5 ayat yang kelima, firman Tuhan mengatakan, "Carilah Aku, maka kamu akan hidup." Saudara-saudaraku kekasih Tuhan, kata integritas berasal dari kata Latin integer, yang mencakup aspek lahiriah, moral, etika, dan karakter yang mulia. Dan kata bahasa Inggrisnya adalah integrity, yang berarti menyeluruh, lengkap, dan segalanya. Jadi saudara, ketika kita berbicara tentang integritas, tidak pernah terlepas dari kepribadian dan karakter seseorang, yaitu sifat-sifat seperti dapat dipercaya, komitmen, tanggung jawab, kejujuran, kebenaran, kesetiaan, saleh, baik, murni, bulat, sempurna, utuh, lengkap, dan sebagainya. Oleh karena itu, ada juga yang mengartikan integritas sebagai keunggulan moral atau jati diri. Sebagai bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan kode etik, atau dengan kata lain, integritas diartikan sebagai satu kata dengan perbuatan. Jati diri kita selaku prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional. Seorang yang berintegritas senantiasa berusaha bertindak berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran yang normatif. Seorang yang berintegritas adalah seorang yang memiliki keutuhan pribadi. Seorang yang berintegritas adalah seorang yang jujur dan bermoral teguh. Ada sebuah kisah. Konon di Tiongkok ada orang yang menginginkan rasa damai dari kelompok barbar utara, dan itu sebabnya mereka membangun tembok besar. Tembok itu begitu tinggi sehingga mereka sangat yakin tidak seorang pun yang bisa memanjat, dan sangat tebal tembok itu sehingga tidak mungkin juga seseorang dapat menghancurkan atau mendobrak tembok tersebut. Betul memang, sejak tembok itu dibangun dalam 100 tahun pertama, setidaknya Tiongkok telah diserang 3 kali oleh musuh-musuhnya. Namun tidak satu pun yang berhasil masuk karena temboknya tinggi, tebal, dan kuat. Suatu ketika musuh menyuap penjaga pintu gerbang perbatasan itu. Apa yang terjadi kemudian? Musuh berhasil masuk. Orang Tiongkok berhasil membangun tembok batu yang kuat dan dapat diandalkan, tetapi gagal membangun integritas dari generasi berikutnya. Seandainya
penjaga pintu gerbang tembok itu memiliki integritas yang tinggi, ia tidak akan menerima uang suap itu, yang tidak hanya menghancurkan dirinya, tetapi juga orang lain dan bangsanya. Saudara, betapa sering kita meremehkan dan memandang sebelah mata terhadap arti penting sebuah integritas. Kita menganggap tugas kita selaku pintal itu kecil dan kurang diperhitungkan. Betul, memang ada pengorbanan dan harga yang harus dibayar untuk sebuah integritas. Akan lebih banyak risiko dan akibat fatal yang terjadi jika harus mengorbankan integritas. Dalam Alkitab, kata integritas berasal dari kata Ibrani tom, mengandung arti sempurna, kehidupan yang tidak dipersalahkan, hati nurani yang bersih, dan kemurnian. Dalam Perjanjian Lama, mereka yang mempunyai integritas biasanya dihubungkan dengan kehidupan yang bergaul akrab atau intim dengan Tuhan Sang Pencipta, Yahweh Elohim. Sedang dalam Perjanjian Baru, integritas berarti kejujuran dan menganut pola perbuatan baik. Atau dengan kata lain, memiliki prinsip moral yang tidak pernah goyah. Misalnya dalam Injil Markus pasal 2 ayat 14 dan Lukas 16 ayat yang ke-10. Yesus mengajarkan bahwa setiap orang yang setia dalam perkara yang kecil, maka dia akan setia dalam perkara yang besar. Dalam terjemahan sehari-hari adalah orang yang bisa dipercaya. Amat disayangkan jika ada seorang prajurit Kristen yang menganggap iman Kristennya hanya ada pada tataran ibadah personal dengan Tuhan, tetapi menutup mata pada kenyataan yang ada di sekitarnya. Karena ibadah itu bukan sekedar ketika kita ada di gereja mengadakan ritus atau ritual, tetapi ibadah yang sejati adalah ketika kita mengaplikasikan setiap pengajaran yang Yesus sampaikan, yaitu kasih terhadap sesama. Yakobus mengatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara-saudaraku, Nabi Amos dalam kitabnya yang menjadi nas kita mengkritisi sikap tersebut. Ia menyampaikan suara kenabiannya kepada bangsa Israel. Mengapa, saudara? Karena ada sesuatu yang bertentangan dalam praktek hidup bangsa Israel pada saat itu. Praktek kesalehan pribadi lewat bentuk peribadatan dijalankan, tetapi perbuatan mereka tidak mendukung praktek kesalehan itu. Perbuatan mereka justru bertentangan dengan Tuhan. Mereka melakukan ketidakadilan dan perbuatan ketidakbenaran. Tuhan Allah tidak suka akan praktik kesalehan orang Israel yang tidak sejalan dengan kehendaknya itu. Dia menghendaki agar bangsa itu mencari dirinya, melakukan kebaikan, menegakkan keadilan, dan membenci kejahatan. Bila tidak, maka penghukuman akan berlaku di dalam kehidupan bangsa itu. Pengertian mencari, berusaha untuk mendapatkan, menemukan, memperoleh. Berusaha mendapatkan untuk memiliki. Oleh karena itu, saudara, carilah. Itu berarti pilihan kita. Kita bebas memilih cara dan jalan kita. Bebas memilih siapa yang akan kita temui. Tapi Tuhan mengatakan, carilah aku.
Karena hanya di dalam Tuhan kita akan dapat menemukan dan memiliki integritas sebagai prajurit Kristus dan dapat melaksanakan serta mewujud nyatakan jati diri kita selaku prajurit TNI. Tuhan memberkati. Amin.